Halo semuanya, kenalkan saya The Small Money. Kali ini kita akan membahas bagaimana saya bisa dapat saham multi-bagger, yaitu di saham MMIX. Simpel aja, langsung aja kita bahas. Pada saat itu saya masuk di area sini, 31 Maret. Nah, bagaimana saya bisa dapat saham ini? Kalau kalian sering lihat tweet-tweet saya, itu saya lebih nyari saham-saham yang lagi uptrend. Contohnya saham MMIX. Nah, saham ini lagi ada di fase uptrend. Lihat ini di base pertama ini lagi di stage 1. Kemudian sorry. Nah, ini ada di stage 1, kemudian stage 2 uptrend. Nah, di sini ada stage 3, kemudian stage 4. Nah, ini sama di Maret, di bulan Maret ini sahamnya lagi uptrend. Saya lihatnya sahamnya di MA 200, 150 sama 50. Dia ada di atas ketiga MA itu. Itu adalah MA major yang saya pakai untuk trading buat swing ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini mirip dari awal. Nah, ini di base pertama, ini ada base kedua. Ini sama. Habis stage 4 bisa balik lagi stage 1, stage 2. Ini masih stage 2 ya, sini. Nah, kemudian di sini saya lagi cari momentumnya. Nah, ini stage 3. Ini stage 3 ya. Nah, apakah dia akan membentuk stage 2 uptrend? Nah, itu yang kita nggak tahu. Jadi kita fokus di price action. Nah, saat itu saya ngelihat ini udah ada di semua MA. Terus dia deket sama 52 week low-nya sama 52 week high-nya. 52 week low-nya 2025, sekarang bulan Juni. Nah, udah sangat jauh sekali. Udah sekitar 100-an persen. Dan di bawahnya 52 week high-nya sekitar 20-an persen di sini. Nah, di sini kalau yang belum lihat, mungkin yang jarang lihat, nah ini bentuk pattern VCP ya. Atau bisa kalian lihat lagi, ini bentuk cup with handle. Lihat ini. Ini. Cup pertama, ini cup 2. Nah, di sini saya udah ngelihat harganya udah semakin tight, semakin ketat di sini. Kemudian di sini membentuk pivot point. Kalau kalian lihat. Pivot point-nya di sini. Area ini. Nah, di sini saya tunggu, saya mulai ngamatin gimana sih price action-nya, apakah dia breakout atau breakdown. Nah, mungkin kalau dia turun di bawah 199 itu udah saya tunggu pivot point-nya lagi. Nah, karena ini belum membentuk low lagi, jadi saya amatin, saya pantau. Kemudian nah, di sini ada neckline ya, ini. Udah saya garis neckline. Nah, saya tunggu tuh dia mau breakout apa enggak. Nah, di sini pivot point-nya high-nya di area 224 sini. Jadi saya nunggu dia untuk break di 224, yaitu di harga 226. Nah, di sini saya udah pakai automatic order. Itu. Pakai automatic order. Kemudian kapan saya harus taking profit, kapan exit? Itu kan yang penting. Yang pertama saya cek dulu tuh exitnya di mana. Nah, di pivot point yang pertama di cup with handle yang ini. Nah, di situ kelihatan high-nya di sini ya. Sebelumnya sama sini high-nya. Nah, di situ kita cari stop loss-nya. Kalau ini di bawah low-nya sini berarti. Di bawah 206 ini. Berarti stop loss bisa di 204. 204. Where? 204.
nggak bisa. Nah, di daerah sinilah. Di daerah sini, atau kalian kalau punya backtest berapa besar stop loss average kalian bisa pakai itu, atau bisa menggunakan metode ATR juga bisa. Nah, di sini sekitaran 204 206 untuk stop loss, atau bisa nunggu low of the day ketika breakout itu. Nah, di sini kalau dari entry point sama stop loss kita dapat risk reward sekitar 3,5 R ya. Kalau ke high-nya sekitar 3,75. Nah, di sini saya mendapatkan target pertama. Di sini saya kemungkinan, ya bukan kemungkinan, udah terjadi, saya TP di daerah ini sebagian. Terus karena ini high dan ada angka psikologis 300, saya mesti lihat bagaimana harganya bereaksi dengan high ini gitu. Kemudian kita next ya. Nah, di sini dia breakout. Nah, ini breakout. Walaupun nggak close di atas neckline, dia dengan volume yang gede. Nah, ini bisa pakai stop loss di low of the day ini atau di pivot point yang sebelumnya, sekitar 8%. Gitu. Oke. Setelah itu, oh sorry. Setelah itu kita lihat apakah dia bisa menempuh atau menuju ke take profit pertama ya di sini. Di sini di area 300. Nah, di sini karena standar kadang-kadang standar take profit saya di 3R, ya pasti saya trim sebagian buat profit protect di sini. Saya trim sebagian posisi minimal 25% biar kalau misalnya dia kembali ke titik stop loss kita nggak rugi seperti itu. Nah, di sini udah dapat high. Kita next. Nah, kita lihat responnya. Ini nggak saya lepas. Sisa posisinya sekitar maybe 50-75% masih ada di sini. Karena walaupun udah turun dari sini berapa persen? 16%, itu dia nggak bikin volume yang besar. Kayak gitu. Nah, saya consider buat tambah posisi kalau dia break ini. Area high-nya lagi nih. Seperti itu. Sehingga sebelumnya mungkin average saya di 226. Ini ya, di area 226. Kemudian saya average up. Nah, di sini ada pivot point berikutnya. Bisa kalian lihat. Nah, ini jika breakout 294 alias 296 ini harganya. Stop loss-nya low of the day sini. Nah, itu saya akan nambah posisi gitu. Nah, kemudian saya lihat responnya terhadap pivot point-nya ini. Ini membentuk nice pivot point dari high-nya sini. Kemudian sebelumnya di sini breakout volumenya turun ya. Volumenya turun, di sini sama. Di sini volumenya juga turun. Dia naik, volumenya turun. Nah, di sini ada pivot point lagi. Di situ saya consider buat average up di sini. Sehingga average saya jadi 260-an saat itu. Ketika di 224 tambah posisi di daerah sini gitu. Kemudian saya lihat responnya kayak gimana. Nah, dia breakout lagi di sini dengan volume yang ciamik ya, ciamik. Dan close di atas area breakout. Walaupun di sini sempat turun. Saya nggak peduli. Ya, saya buat stop loss di sini. Jadi posisi pertama saya ditambah posisi kedua, kalau kena stop loss ya udah gitu. Jadi kerugiannya masih ketutup sama profit yang posisi pertama seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini udah naik. Ini arah kalau nggak salah, ini di sini arah. Volume juga
sangat tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ini tanda-tanda udah klimaks stop ya. Jadi ini ada gap kecil. Nah, biasanya itu tanda-tandanya dia naik tinggi, kemudian candlenya itu tebel, hijau tebel, sama volumenya tinggi, ada gap up. Nah, itu consider buat trimming position. Nah, apalagi ditambah seperti ini, volumenya yang luar biasa. Di sini mengindikasikan, nah ini artinya ketika volumenya udah besar pasti nanti di bid overnya akan kelihatan kalau posisinya rame gitu. Kalau di bid overnya udah rame, nah di situ udah banyak retail atau bandarnya udah mulai fase distribusi, kita nggak tahu. Nah, di sini udah consider trimming. Kalau di sini udah berapa persen ya dari sini? Udah backer ya dari posisi kedua. Kalau dari posisi pertama mestinya sekitar 180%. Nah, ini kita bisa mencapai 200-an persen dari average up. Nah, ini contohnya climax stop, volumenya tambah tinggi, candlenya tebel-tebel, ada gap. Nah, itu udah consider buat trimming position gitu. Nah, kalau tidak salah saya di area sini ya 261 ya, 26 sekitar sini. Ya, daerah sini udah mulai trimming position, udah mulai banyak posisi yang harus dikurangin. Karena ini adalah tanda climax stop ya ini. Ini sama volume, sama candlenya juga ada gap. Nah, sini masih ada posisi. Kemudian bisa dilihat. Nah, ini ada distribusi besar ya. Ini di candle merah kelihatan. Nah, di situ karena udah kelihatan gitu, saya udah pasang trailing stop di area sini. Dari sisa posisi. Seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke stake tree sebenarnya. Kalau kalian cermati dari sisi candle sama volumenya, itu udah masuk stake tree. Jadi ini tadi bisa masuk stake 1, stake 2. Nah, ini stake 3-nya nanti stake 4 gini. Nah, apa yang terjadi kalau nggak di cut di sini? Kita lihat. Nah, gitu. Saham turun, kalau dari high-nya turun sekitar 53%. Seperti itu. Jadi pentingnya kita buat trailing stop. Sebenarnya bisa di hold ya. Kalau strategi trading swing saya itu bisa di hold selama nggak close di bawah MA50 gitu. Nah, ini masih nangkring di atas MA50. Cuman ya kita kehilangan banyak posisi ya. Sekitar 50% kalau misalnya karena masih full position nggak ada take profit sama sekali, ya udah kehilangan 50% profit gitu. Nah, di sini ya udah turun 32%, ini udah kena trailing. It's okay, rezekinya sampai di situ. Move on. Nah, di sini dia bikin area base baru. Seperti itu. Nah, di sini bisa lihat ya, ini bisa stake 4, nanti ini bisa bikin base lagi balik ke stake 1. Kemudian lihat kalau misalnya dia makin, saya nggak begitu suka ya garis-garis diagonal kayak gini. Saya lebih suka garis lurus-lurus. Kalau kalian lihat gambar saya di Twitter, tuh mesti garisnya lurus. Jarang banget gambar garis garis diagonal, sorry. Saya seringnya garis horizontal lurus, jarang banget garis diagonal seperti ini. Karena nanti saya jelaskan di video-video berikutnya maybe. Nah, mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini.
Kemudian mungkin tambahan ya, ketika di sini saya juga kadang lihat key start gitu kan. Yang pertama karena kita trader ya otomatis kita lihat price action ya di sini. Kemudian saya biasanya ngelihat corporate action. Nah, di situ ada dividen kah atau mau ada corporate action yang ganggu price action. Kalau misalnya dividennya besar biasanya kan ada dividen trap. Itu saya consider buat wait and see dulu. Seperti itu biasanya. Atau mungkin lagi ada tender offer, biasanya harganya dijagain gitu. Nah, itu consider buat ini dulu saya, wait and see dulu. Kalau misalnya ternyata price action-nya masih bagus, masih oke, ya saya tetap masuk. Seperti itu. Kemudian saya juga lihat key statnya. Nah, dari EPS pun nggak begitu jelek-jelek amat ya. Kadang saya liatin ini. Nah, kalau teman-teman penganut bottom fisher, saham-saham kayak gini bukan saham kalian pastinya. Karena BBV, PER, dan lain-lainnya udah mahal banget. Nah, saham-saham saya saham-saham yang mahal. Kalau kalian lihat ini, ya ini strategi utama saya ya. Ya kita punya kungfu-kungfu yang lain. Cuman ini kungfu utama saya yang saya pakai. Saya lihat saham-saham yang masih punya momentum, masih punya growth, kayak gitu. Kemudian mungkin free float juga saya lihat. Nah, di sini free floatnya sekitar dulu berapa ya? Mungkin 20 atau 15-an. Nah, itu mengindikasikan bahwasannya masih didominasi big money ya, bukan retail ya. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen. Ingat buat subscribe, like, komen. Jangan lupa follow Twitter saya. The Small Money tentunya. Tapi itu aja. Thank you so much. Sampai ketemu di video berikutnya.